tantangannya ya. Seberapa besar tantangannya? Tantangannya banyak dan bervariasi sih sebenarnya ya. Karena faktornya untuk mengadakan satu konser musik itu kan juga banyak, dan ini kan pertama kalinya kita bikin waktu itu di Februari kemarin. Tantangannya yang paling besar itu sebenarnya adalah perizinan, dan waktu itu masih dalam periode pandemi yang belum dibuka secara apa ya, maksudnya pemerintah juga belum mendeklar bahwa oke, udah bebas gitu. Jadi tuh masih dalam pemulihan pandemi gitu loh. Waktu itu ya, waktu Februari kemarin. Nah, dan salah satu tantangan yang paling besar adalah sebenarnya perizinan dari pemerintah gitu. Nah, kalau misalnya di tantangannya gimana ngatasinnya? Ya kita ikutin alurnya gitu. Udah gitu juga kita sempat ada pergantian jadwal tuh yang harusnya awalnya itu kita adakan di akhir tahun 2022. Akhirnya kita harus pindah karena alasan tadi tuh perizinan yang nggak keluar-keluar. Terus udah gitu waktu itu ya karena masih pandemi dan masih banyak keterbatasan. Jadi akhirnya kita putuskan untuk reschedule ke awal tahun 2023 gitu. Nah, kalau dibilang tantangannya besar itu. Kenapa? Karena sebenarnya kita udah jual tiket di akhir tahun 2022 dan akhirnya kita harus merefund semua tiket itu dan kita pindah tanggal gitu. Kebayang nggak sih itu udah jual tiket, udah banyak yang beli, tapi karena keterbatasan macem-macem waktu itu ya, karena situasi dan kondisi saat itu kita harus pindah tanggal gitu. Ya tapi ikutin aja alurnya, ya we do what we have to do lah gitu. Oke, kita punya meeting rutin. Jadi kita ada panitia kecil, terus kita juga ada panitia. Jadi meetingnya tuh ada meeting panitia kecil, ada juga meeting panitia inti ya maksudnya ya, sama meeting panitia secara keseluruhan. Jadi dan itu dilakukan secara berkala. Jadi semua anggota panitia terinformasi ada update apa, ada progres apa, dan kita juga ada grup. Nah tadi grup yang inti sama grup yang semua panitia ada di dalamnya. Jadi kalau ada sesuatu semua terupdate progresnya gitu. Bikin acara apapun lah, bukan cuma konser musik ya. Ya kita perlu sponsor gitu untuk cover modal kita juga kan, atau cover sebagian modal lah paling enggak gitu. Jadi jangan cuma ngandelin semata-mata penjualan tiket gitu. Berkesannya adalah ketika semuanya udah wrap up, udah kelar gitu ya. Jadi malam pas kelar udah semuanya udah wrap up, karena tantangan waktu itu super banget sih mengadakan konser di tengah situasi yang kayak gitu. Karena gini, keterbatasan itu tuh mempengaruhi banyak hal ya. Misal ya, kita punya area, katakanlah kita punya area 7.000 meter. Tapi dengan adanya pandemi, itu kan yang harusnya, misalnya nih, kita orang berdiri aja 1 meter cukup dong, luas dong, bener gak? Satu orang nih, diameter 1 meter buat satu orang kan luas ya. Nah, tapi dengan adanya kondisi pandemi kan nggak bisa begitu karena harus ada penjaga jarak gitu kan. Betul. Nah, jadi akhirnya kapasitas yang harusnya bisa dimasukin orang 7.000 akhirnya berkurang kan. Artinya kita jual tiketnya juga harus berkurang. Artinya pendapatan kita juga berkurang, bener gak? Tantangannya segitunya tuh. Gitu. Jadi ketika itu udah selesai, semuanya udah wrap up tuh malam, rasanya sih puas banget. Gitu. Jadi wrap up itu berarti waktu semuanya udah persiapan, jadi tinggal udah beres, udah selesai malam selesai ketika acaranya. semuanya beres dan kita lihat, wah jalannya acaranya smooth, yang dateng rame, terus ya semuanya kayaknya happy aja gitu, yang nggak ada komplain. Terus udah gitu Pak Wali Kota sama istrinya dan itu juga datang, sama jajarannya datang juga karena mereka ternyata suka sama Rosa ternyata gitu ya. Ya kita seneng lah gitu, wah berhasil lah semua tantangan yang sudah kita lewati kemarin gitu. Itulah berkesan banget itu.
Oke, perbedaan pendapat ini ada banget nih ketika kita waktu itu harus pindah tanggal. Jadi pertanyaan besarnya itu adalah ada dua. Kita mau refund semua terus kita reschedule, atau ya udah kita smooth exit aja gitu. Ya udah pokoknya dengan alasan pandemi ini nggak jadi diadakan gitu. Maksudnya dengan pro kon masing-masing. Maksudnya baik yang A sama yang B, plan A atau plan B ini masing-masing ada plus minusnya dong gitu. Dan itu sesuatu keputusan besar yang harus kita ambil sama-sama gitu loh. Jadi kita voting waktu itu dengan mempertimbangkan semua baik dan buruknya lah. Ya udah, panitia inti kita meeting, terus kita voting mana yang lebih baik buat Tang City gitu. Misal ya, kalau misalnya kita smooth exit, semua tantangan yang tadi tuh, itu tantangannya gede-gede tuh waktu itu. Yang bikin dilema itu banyak sekali. Kalau misalnya kalian lihat ke belakang, waktu itu yang bikin music festival itu banyak banget di luar kita. Banyak banget di saat itu ya. Coba di browsing di tanggal-tanggal akhir 2022 sampai awal 2023 itu yang bikin konser banyak banget gitu loh. Ada di yang deket sini tuh di BSD kalau nggak salah, atau di Gading Serpong tuh ada. Terus udah gitu kita hari itu bareng sama Dewa. Jadi kan kita waktu itu kerja sama tuh sama siapa ya, tiketing, aku lupa deh, vendor tiketing lah ya, tiket.com. Nah kita tuh hari itu barengan sama konser Dewa. Jadi sebagian masa tuh udah kesodot kesana gitu. Pokoknya dengan mempertimbangkan segala macam ya, perizinan, terus udah gitu banyak banget, terus ada konser Dewa karena itu sangat menyedot penonton gitu loh. Nah kita harus mutusin nih di saat kayak gitu. Udah gitu kita mesti nge-refund semua orang yang udah beli. Kita buka lagi penjualan tiket dari nol. Itu kan riuh banget ya. Gitu. Itu kalau misalnya dikerjain ya, kalau misalnya cuma didengerin sih nggak riuh, tapi kalau dikerjain tuh riuh banget, swear. Jadi kita harus putusin mana yang lebih baik buat nama baik Tang City Mall gitu loh. Karena kita ini kan bukan IO. Kalau IO tuh gampang banget ya. Misalnya kita nggak jadi, ya udah. IO itu kan cuma perorangan ataupun apa ya, bukan. Kalau Tang City Mall ini kan nama besar Tang City Mall tuh di sini gitu, nggak kemana-mana. Dan kita punya banyak loyal customers juga yang kesini gitu loh. Kalau IO mah ya udah pergi gitu kan, nggak ada namanya, besok juga ya udah dilupakan gitu. Tapi kok ini tuh ada gedungnya gede begini gitu loh, dengan customers yang banyak. Nah itulah yang harus kita jaga sebenarnya gitu loh, supaya kalau misalnya kita ngadain lagi, orang juga akan trust dengan event kita yang selanjutnya gitu loh kan maksudnya. Yaitu gimana cara ngatasin perbedaan pendapat, ya kita duduk bareng-bareng, kita voting, tapi kita juga bukan semata-mata hanya voting, tapi mempertimbangkan mana yang lebih baik buat Tang City Mall gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita udah jadi orang event ya, nggak bisa telat. Gini, bedanya orang event sama orang operasional, katakanlah begitu. Kalau misalnya orang operasional, misalnya beli kursi pengunjung kurang, jadwalin beli kursi pengunjung, misalnya jadwalnya bulan Juli, tapi ternyata vendornya mengalami kendala gitu. Jadi bulan Agustus akhirnya baru bisa dikirim, bisa nggak? Bisa kan? Tapi kalau orang event ya, kalau misalnya kita udah state gitu, kita udah keluarin proposal ke siapa, sponsor misalnya, para sponsor. Terus udah gitu kita udah announce, kan biasanya kan kalau misalnya mau event announce ada teasernya tuh. Terus udah gitu kita announce coming soon di tanggal berapa. Kan nggak mungkin bisa mundur satu tanggal pun kan, satu hari pun tuh nggak bisa. Apalagi udah komit sama sponsor, hari itu yang mesti mulai. Misal juga kita bikin event Ramadan, kita belum bisa sih mindahin jadwal Ramadan, bener gak? Jadi nggak bisa satu hari pun delay, itu nggak bisa. Jadi itulah
kalau ada kendala itu pasti banyak, karena event itu perintilannya banyak banget nih ya. Kalau cobain deh bikin satu event yang simple aja, itu pasti perintilannya banyak banget untuk bikin satu event gitu, apalagi event yang gede gitu. Tapi kendala mah pasti akan ada aja, cuma semua itu makanya mesti dihitung mundur dari hari H. Dari hari H mesti dihitung mundur, kapan ini mesti beres, kapan ini mesti ready, kapan ini mesti standby gitu. Entah itu perlengkapan, entah itu perizinan, entah itu koordinasi sama artisnya gitu kan. Terus dan memikirkan semua kendala-kendala ataupun yang mungkin terjadi lah gitu. Ya itu semuanya mesti di list down, dihitung mundur, make sure it happen. Selama acara nggak ada, tapi selama persiapan yang tadi itu sampai harus di schedule, itu tantangan gila banget ya. Iya. Karena benar-benar harus memulai ibarat kata dari nol lagi ya. Iya, dan nge-refund semua orang. Apa maksudnya sampai pindah tanggal, itu bukan reputasi yang bagus loh sebenarnya. Ya kan, berarti kan kita tidak udah pilih tanggal, tapi akhirnya tidak sanggup untuk menyelenggarakan di tanggal itu. Coba kalian bayangin, artisnya 5. Artisnya gede-gede semua, Rosa, siapa tuh tadi, Rizky Febian, Siva, terus Malik, terus Siran, itu kan artis gede semua. Ini pindah tanggal ke satu tanggal yang sama, mujizat bisa dapat, bener gak? Bener. Nyamain nyingkronin 2 apa 3 aja deh, itu aja udah mujizat. Ini 5 bisa pindah di hari yang sama, itu mujizat Tuhan bener-bener. Coba kita udah memikirkan ini, sedangkan gini, kalau kita dealing sama artis ya, ada gak kita kasih DP bisa balik duitnya? Nggak bisa. Itu angus itu duit segitu, dan itu bukan duit kecil. Bener. Dan kalau kita dapat sponsor, kalau kita sampai cancel kan kita harus balikin. Emang kita bisa duit yang masuk dari sponsor terus gitu kita nggak jadi acara terus kita nggak balikin? Nggak bisa. Kalau artis udah ada MOU-nya gitu. Pokoknya di samping force major yang banget force major, kalau kita sampai pindah tanggal itu nggak balik duitnya yang udah masuk ke dia gitu loh. Jadi tantangannya tuh waktu itu gede banget. Karena jadi IO ya memang kita kerjaannya in-house ya di sini ya. Kita kerjaannya markom gitu ya, marketing communication. Tapi ya kerjaannya ya kerjaan IO lah, tapi bikin event khusus buat Bintang City kan. Memang ini bukan pertama kalinya kita bikin acara gitu, kita bikin event. Cuma bikin konser musik memang baru pertama kali kita bikin sama-sama di sini. Kalau misalnya apa secara pribadi ataupun secara profesional, apanya maksudnya pengalaman apa? Pengalaman menjadi panitia. Ya pengalamannya ya ngelewatin semua yang tadi itulah, karena beda event beda tantangan ya kan. Antara konser musik sama event kuliner itu kan pasti yang diurusin hal yang beda gitu kan, tantangannya juga beda. Nah konser musik itu kan kayak melibatkan penjualan tiket yang nggak ada di event-event lainnya. Ya konser musik ya itu jualan tiket. Kalau di jualan tiket berarti tanggung jawab sama yang semuanya udah beli tiket gitu. Ya itu sih pengalamannya. Ya itu baru pertama kali kita bikin dengan tantangan yang berbeda. Kita akhirnya bisa ngelewatin semuanya dan berjalan dengan smooth akhirnya gitu. Tang City baru pertama kali mengadakan event musik dan harus dihadapkan dengan tantangan yang sebesar Bukan itu. event musik, konser musik. Oh ya, konser musik. Yang ngegabungin 5 artis di satu hari. Ya kalau kita undang artis mah dari dulu udah sering, tapi kan satu di atrium kan gitu. Dan ini kan outdoor gitu. Outdoor terus udah gitu masanya jauh lebih banyak daripada kalau kita bikin di atrium doang kan. Gitu, ribuan gitu di situ. Ya itu tantangannya udah beda lagi sama kita bikin di indoor gitu. Gitulah. Jadi kalau secara profesional ya kita jadi tahu, oh kalau bikin konser musik ini toh yang harus dihadapin dan diurusin gitu. Kalau secara pribadi ya sebenarnya sama aja sih kalau secara pribadi, soalnya bikin event udah sering ya gitu. Tapi karena kita menjalaninya dengan persiapannya dengan lika-liku yang begitu banyak, jadi ketika
selesai, ketika kayak we nail it gitu, wah saya puas banget sih. Kayak semua panitia tuh happy banget dengan capek-capeknya udah kebayar semua gitu. Gitu sih. Udah gitu kan berita yang naik tayang itu juga banyak. Komen dari Pak Wali juga bikin kita happy juga karena isinya juga pujian bahwa bagus eventnya gitu ya. Terus udah gitu mereka si penonton-penonton yang datang juga komennya bagus-bagus. Terus mereka juga kayak menantikan yang selanjutnya. Ya seneng lah ya dengan capek-capek yang udah dilaluin dan kesulitan-kesulitan yang kemarin itu gitu. Terima kasih untuk waktunya Sama-sama. dan untuk jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini nantinya akan menambah wawasan kita dalam bidang mempersiapkan hal-hal untuk event. Dan mudah-mudahan juga dari tugas kita ini Tang Siti makin dikenal banyak orang, makin dipuji lebih baik lagi, dan orang makin tahu acara-acara apa aja yang Tang Siti tuh buat gitu. Amin ya, terima kasih.